Masya Allah, ini memang hadis yang kita sampaikan tadi, kalau kita bahas ya singkat saja, sepintas saja, itu menjadi tanda tanya besar. Berarti amal-amal kita selama ini sia-sia, hanya gara-gara satu perbuatan buruk di ujung itu bisa meruntuhkan amal-amal yang lain. Para ulama menjawab kegelisahan ini dengan mengatakan bahwa ketika itu terjadi pada diri seseorang, dia di awal harinya, ya, di masa mudanya melakukan amal ketaatan. Di akhir hayatnya ternyata dia melakukan kemaksiatan yang menjadi penentu dia menjadi ahli neraka. Para ulama menjelaskan bahwa kalau itu terjadi, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam hati dia yang terselubung, yang tidak dia ungkapkan selama dia melakukan amal-amal ketaatan tadi. Dan itu menjadi sumber utama petaka itu terjadi. Kalau penyakit itu dibiarkan, tidak diobati, inilah yang menjadikan dia meninggalkan amal baik, kemudian beralih menjadi pelaku amal keburukan. Sebagai contoh, di antara penyakit yang sangat fatal ketika dimiliki oleh seseorang adalah penyakit ujub dan sombong. Banyak orang melakukan amal soleh tapi ingin menyombongkan diri, ingin dianggap dia orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Padahal Allah tidak suka orang seperti itu. Allah suka amal sedekahnya, dermanya itu bagus, Allah suka itu. Perbuatan santunannya Allah suka. Tapi ketika itu dilakukan atas dasar kesombongan, karena tidak berharap ridho Allah, Allah benci dengan perbuatan ini. Dan itu akan tampak di akhir hayatnya, yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu menyingkap tabir yang selama ini ditutupi. Dalam hati dia terdapat kebencian, terdapat rasa sombong yang Allah nggak suka. Karena dia sombong, akhirnya dia merasa, ya, dia lebih baik melakukan keburukan daripada melakukan ketaatan. Akhirnya ketaatan yang selama ini diistiqomahi, ya, dilanggengkan oleh dia tinggalkan. Wah, mending saya begini saja. Atau bisa jadi dia ada rasa benci kepada sesama muslim. Padahal itu salah satu sumber yang membuat orang bisa masuk neraka. Selama ini dia benci sama si fulan, tapi dia nggak tampakkan kebencian itu, disimpan dalam dadanya. Dia tetap sholat 5 waktu, ya, dia bersedekah, dia puasa, ya, baca Al-Quran, hadir di majelis ilmu dan seterusnya. Tapi di akhir hayatnya ada sesuatu yang membuat dia marahnya memuncak sehingga akhirnya membunuh temannya tadi. Dan selesai dia membunuh, dia meninggal juga. Ini kan amal penutupnya adalah amal pembunuhan. Kenapa bisa terjadi? Gara-gara dia ada penyakit yang bersarang dalam diri dia yang tidak dia sembuhkan. Ini salah satu faktor, dan banyak faktor-faktor lain, semuanya mengarah pada ada masalah dalam diri, ada dosa kecil yang dalam hati dia yang itu tidak ditampakkan selama dia muda, selama dia menjalankan ketaatan, itu disimpan. Dan itu akan tersingkap di akhir hayat dia. Dan ini pernah terjadi, ada seseorang yang, ya, ikut bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah. Tapi ketika dia terluka di medan perang, dia nggak sabar. Dia bunuh diri. Dan akhirnya Rasulullah mengatakan huwa min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Padahal dia berjihad fisabilillah, berjuang keluar dari rumahnya, berperang, membawa pedang, membawa harta, ya, dia terluka, kemudian dia bunuh diri. Para ulama menggali kenapa ini bisa terjadi. Jangan-jangan ada penyakit hati dia yang selama ini dia berperang mungkin bukan lillahi ta'ala. Berperangnya itu mungkin supaya dianggap dia pemberani, dia dianggap orang yang setia dengan kaumnya, dengan kerabatnya, dengan masyarakatnya. Itu motivasi dia untuk berperang, bukan lillahi ta'ala, bukan untuk menegakkan kalimatullah. Nah, ini yang menjadi sumber kenapa orang bisa beralih dari amal ketaatan menuju amal
keburukan. Maka para ulama itu punya perhatian yang sangat besar sekali terhadap penyakit hati, Pak. Karena penyakit hati ini nggak kelihatan, dia hanya ada dalam hati. Hasad, dengki, mungkin kita nggak nampakkan itu hasad, dengki kita mungkin nggak dimunculkan sekarang karena kita lingkungannya adalah lingkungan orang-orang baik. Tapi ada momentum yang membuat kita menampakkan rasa dengki itu. Dan itu pernah kita lihat juga di masyarakat kita. Ada orang-orang yang selama ini kok baik-baik, tapi kenapa dia tiba-tiba jadi begini? Itu berarti ada sesuatu yang tersembunyi di balik ya diri dia selama ini. Walaupun ditutupi dengan amal ketaatan, dengan amal kebaikan. Mungkin kalau dibahas dari pendekatan psikologis bisa masuk. Ya. Saya pernah sedikit dengar-dengar dari ilmu psikologis ini ada korelasinya, ada kaitannya apa yang dijelaskan oleh para ulama dengan apa yang ada pada ilmu psikologi. Kenapa orang itu bisa membunuh ibu kandungnya? Kenapa orang itu bisa membunuh ayah kandungnya? Karena ada penyakit yang sedang bersarang dalam diri dia yang tidak selesai. Dan itulah yang membuat dia melakukan amal ya mungkar di akhir hayatnya. Na'udzubillah. Barangkali itu, Pak, yang bisa ya kita sampaikan, dan ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada sesuatu dalam diri dia yang Allah benci, dan Allah ingin tampakkan penyakit itu di akhir hayatnya. Sebaliknya, kenapa ada orang yang selama hidupnya melakukan amal maksiat, amal ahli neraka, tapi ternyata di ujung hayatnya bisa melakukan amal soleh dan kemudian masuk surga gara-gara amal soleh yang terakhir tadi. Bisa jadi ada satu amalan hati yang Allah suka sama dia gara-gara amal hati ini. Allah cinta sama orang ini gara-gara dia punya amal hati yang istimewa bagi Allah. Tapi dia nggak tampakkan itu. Dan dia larut, ya, dia kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan setan yang menggoda dia, kalah dengan lingkungannya, kalah dengan ya keluarganya yang mungkin mendidik dia dengan cara seperti itu. Tapi dia punya amal-amal istimewa dalam hatinya, yang akhirnya karena Allah suka sama orang ini, Allah buat dia mengamalkan amal soleh di akhir hayatnya, dan Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Maka penting sekali, Pak, kita ngecek hati kita sudah bersih atau masih ada noda. Penyakit hati yang berkaitan dengan urusan kita dengan Allah, dan penyakit hati yang berkaitan dengan urusan kita dengan sesama kaum muslimin. Itu penting. Selama masih ada penyakit-penyakit hati, ini menjadi masalah di akhir hayat kita, yang menjadi penentu nanti apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Mungkin kita sering dengar ada kisah wanita yang profesinya berbuat zina, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Subhanallah, anjing ini hewan yang rendah di mata banyak orang, kotor. Sebagian ulama mengatakan najis. Anjing ini badannya aja najis, mirip kayak babi. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ya. Tapi ini ya pelacur, pezina yang profesinya itu menjual kehormatannya. Ketika melihat ya seekor anjing kehausan, dia bantu, dia ambilkan air, dikasih minum. Yang dengan perbuatan itu anjing itu nggak jadi mati. Ini bukan menunjukkan kecilnya dosa zina, bukan, tapi besarnya ya dorongan yang ada pada diri perempuan tadi untuk membantu makhluk Allah yang hampir mati, dan Allah suka dengan niat yang ada pada diri dia tadi, sehingga Allah hapuskan dosa-dosa zinanya, Allah ampuni dosa-dosa zinanya, dan Allah angkat ya pahala amal yang sederhana ini. Maka jangan sekedar kita melakukan amal-amal yang zahir, cek juga dalam hati kita itu ada apa. Harus sinkron antara yang zahir dengan yang batin, apa yang tampak dan apa yang dalam hati. Wallahu a'lam.